Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Senja turun perlahan di Stadion Santiago Bernabeu. Kursi-kursi kosong, lapangan hening. Hanya semilir angin yang mengusap rumput hijau legendaris itu. Di tengah keheningan itu, berdirilah seorang pria. Rambutnya memutih, raut wajahnya tenang, namun menyimpan sejuta cerita. Dia adalah Carlo Ancelotti, Don Carlo, sang maestro, sang guru, sang legenda. Semua perjalanan harus berakhir. Semua kisah pada akhirnya harus menutup buku. Dan hari ini, di jantung Real Madrid, kita bersiap mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu pelatih terbesar sepanjang masa. Carlo Ancelotti lahir pada 10 Juni 1959 di sebuah desa kecil bernama Reggiolo di kawasan Emilia-Romagna, Italia. Ayahnya Giuseppe Ancelotti adalah seorang petani sederhana, hidup keras tapi penuh kehangatan. Carlo tumbuh di ladang, memanen jagung dan gandum bersama keluarganya, belajar tentang arti kerja keras, ketabahan, dan rendah hati. Sepak bola baginya awalnya hanyalah hiburan selepas bekerja, sebuah permainan yang memberinya mimpi. Mimpi itu melangkah keluar dari ladang dan masuk ke stadion-stadion megah. Tahun 1974, saat berusia 15 tahun, Carlo bergabung dengan Akademi Parma, dan di sanalah bibit-bibit kejeniusannya mulai tumbuh. Sebagai pemain, Ancelotti bukanlah yang paling cepat, bukan pula yang paling eksplosif. Namun di tengah riuh rendah sepak bola Italia yang keras, Carlo menonjol dengan cara berpikirnya. Ia membaca permainan seperti seorang maestro membaca partitur musik. Ia tahu kapan harus memperlambat tempo, kapan harus menyerang, kapan harus bertahan. Don Carlo pindah ke AS Roma pada 1979. Carlo menjadi bagian penting dalam revolusi yang dipimpin oleh Nisledom. Ia membantu Roma memenangkan Scudetto pada 1983 serta 4 Coppa Italia. Lalu pada 1987 ia bergabung dengan AC Milan di bawah asuhan Arrigo Sacchi. Carlo menjadi bagian dari salah satu tim terbaik sepanjang masa bersama Ruud Gullit dan Marco van Basten. Bersama Milan, ia memenangkan 2 Eropa Cup pada 1989 dan 1990, 2 Piala Super Eropa, 1 Intercontinental, 2 Serie A. Cedera lutut akhirnya memaksanya pensiun pada usia 33 tahun. Namun itu bukanlah akhir, itu baru permulaan. Setelah pensiun, Carlo tahu ia masih memiliki satu panggilan, menjadi pelatih. Ia belajar di Caparciano, akademi pelatih tersohor di Italia, dan menjadi asisten pelatih nasional Italia di Piala Dunia 1994. Italia saat itu dipimpin oleh Arrigo Sacchi dan melaju hingga final sebelum kalah lewat adu penalti dari Brazil. Pada 1995, Carlo memulai karir manajernya di Reggiana. Meskipun hanya semusim, ia sukses membawa klub kecil itu promosi ke Serie A. Karirnya lalu berlanjut ke Parma, Juventus, dan akhirnya AC Milan. Di Milan, Carlo membangun dinasti yang mengambil keputusan besar mengubah Andrea Pirlo mengatur permainan dari kedalaman. Keputusan ini mengubah karir Pirlo dan sejarah sepak bola. Di bawah Don Carlo, Milan meraih 2 kali Liga Champions pada 2003-2007, 1 kali Serie A 2004, 1 kali Coppa Italia 2003, 1 kali Piala Dunia antar klub 2007, dan 2 kali Piala Super Cup 2003-2007. Namun kemenangan besar selalu berdampingan dengan luka. Final Liga Champions 2005 di Istanbul ketika Milan kalah secara dramatis dari Liverpool adalah salah satu malam tergelap dalam hidup Ancelotti. Sepak bola mengajarkan kita bahwa kemenangan tak pernah abadi. Kita harus belajar dari kekalahan juga, katanya kemudian. Setelah menorehkan kejayaan bersama AC Milan, Don Carlo berkelana. Tahun 2009 ia mendarat di tanah Inggris bersama Chelsea dan langsung menulis sejarah. Carlo Ancelotti menjadi pelatih pertama yang mempersembahkan gelar Premier League dan FA Cup dalam satu musim. Sebuah pencapaian yang tak pernah terjadi sebelumnya. Namun petualangan sang maestro belum berhenti. Carlo kemudian membawa semangatnya ke Paris, melatih PSG antara 2011 hingga 2013 dan mematahkan penantian panjang, membawa PSG menjuarai Liga 1 untuk pertama kalinya dalam hampir 2 dekade. Setelah Paris, Don Carlo menginjakan kaki di tanah impian, yaitu Spanyol. Bersama Real Madrid 2013 hingga 2015, ia mempersembahkan sesuatu yang telah lama dirindukan, yaitu La Decima, Trofi Liga Champions ke-10, sebuah mahakarya yang membuat namanya abadi di Santiago Bernabeu. Tapi seorang pengelana sejati tak pernah tinggal terlalu lama.
Carlo lalu pergi ke Jerman, memimpin Bayern Munchen di 2016-2017, menaklukkan Bundesliga dan mengukuhkan supremasi. Kemudian ia pulang ke tanah kelahirannya, Italia, dan melatih Napoli. Carlo meninggalkan jejak permainan indah yang tetap diingat hingga hari ini. Tak cukup sampai di sana, Don Carlo mengarungi tantangan baru lagi di Inggris. Bersama Everton antara 2019 hingga 2021, ia tak hanya melatih, ia membangun harapan, membangun mentalitas kompetitif yang sempat hilang. Kemanapun Don Carlo pergi, ia meninggalkan lebih dari sekedar trofi. Ia meninggalkan warisan rasa hormat, warisan cinta dari pemain, dan penghormatan abadi dari para fans di seluruh dunia. Carlo Ancelotti bukan sekedar pelatih, tapi legenda hidup sepak bola. Ketika Real Madrid memanggilnya kembali pada 2021, banyak yang meragukan keputusan itu. Carlo sudah dianggap usang. Dunia sepak bola katanya sudah berubah. Tapi Ancelotti dengan senyuman khasnya membungkam semua kritik dalam musim pertamanya kembali. Ia mempersembahkan La Liga, Super Spanyol, Liga Champions ke-14, mengalahkan PSG, Chelsea, Manchester City, dan Liverpool. Sebuah perjalanan ajaib, sebuah dongeng modern. Namun waktu tak bisa dilawan. Ia mempersembahkan La Liga, Super Copa, dan Liga Champions ke-14 dan ke-15. Musim 2024-2025 menjadi musim penuh luka bagi Carlo Ancelotti. Cedera menimpa pemain-pemain kunci. Pemain muda yang masih hijau dipaksa bermain di laga-laga besar. Keputusan Carlo untuk telat memasukkan pemain pengganti dalam laga-laga penting menjadi bahan kritik. Dan Real Madrid, El Clasico kali ini bukan sekedar kekalahan. Ini pukulan telak untuk Real Madrid. 3 kali bertemuan siplik di 3 kompetisi berbeda, Carlo Ancelotti harus tunduk tanpa balas. Dan kekalahan ini membuat Real Madrid resmi kehilangan 2 gelar besar musim ini. Hanya sepekan lalu, mereka dipermalukan Arsenal di Liga Champions. Ini jatuh lagi di tangan Barcelona di El Clasico. Satu-satunya harapan yang tersisa adalah La Liga, tapi jarak 4 poin dengan Barcelona dan 1 pertandingan final pekan depan. Jika kalah lagi, Real Madrid akan menutup musim ini tanpa 1 pun trofi. Musim kelam di Bernabeu, masa depan Carlo Ancelotti di ujung tanduk. Tekanan dari media, dari fans, bahkan dari manajemen klub semakin kuat. Suara-suara sumbang mulai terdengar. Sudah waktunya ganti pelatih. Real Madrid butuh napas baru. Don Carlo sudah kehabisan ide. Namun Carlo tetap Carlo. Ia tak mengeluh, tak menyalahkan siapapun. Ia berdiri di hadapan wartawan, tersenyum tipis dan berkata, "Saya bertanggung jawab. Tapi sepak bola memang seperti ini. Kita menang bersama, kita kalah bersama. Kelas seorang maestro tak pernah pudar, bahkan di tengah badai. Apapun yang terjadi setelah musim ini, tak ada yang bisa menghapus warisan Don Carlo. 5 kali Liga Champions, 1 Premier League, 1 Liga 1, 1 Bundesliga, 1 Serie A, Piala Dunia antar klub, Piala Super UEFA, Piala Super Nasional di 4 negara. Ia menjadi pelatih pertama yang memenangkan Liga di 5 Liga top Eropa. Ia dihormati bukan hanya karena trofi, tapi karena caranya memperlakukan manusia. Bagi Carlo, sepak bola bukan hanya tentang kemenangan. Sepak bola adalah tentang membangun keluarga, tentang cinta, tentang rasa hormat. Dalam dunia yang berubah begitu cepat, dalam dunia yang sering lupa, Don Carlo mengajarkan kita tentang kesabaran.